Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Sebelumnya salam sukses, salam bahagia untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, para pembeli online ya. Ini sebuah pengantar aja ya, bahwa dalam bisnis online sekarang itu tentu ada tiga pilihan ya. Yang pertama, Anda berbelanja di marketplace yang tentu sistem keamanannya itu lebih terjamin ya, lebih terjamin. Keamanan barang Anda sampai juga lebih terjamin. Tetapi tentu kadang-kadang harganya juga lebih mahal, atau Anda mempunyai alasan-alasan tertentu ya. Ya, itu bisa jadi orang tidak mau transaksi di marketplace itu alasannya itu banyak, baik dari sisi culture, sisi sosial dan sisi budaya, ataupun sisi ekonomi, ataupun sisi etnik ataupun ekonomi ya. Nah, yang kedua adalah sistem COD ya. Sistem COD artinya di luar marketplace tetapi tetap COD, yang banyak disediakan oleh jasa pengiriman ya. Nah, ini pun bisa dilakukan ya, bisa dilakukan oleh Anda. Tetapi kan persoalannya itu, kalau barang Anda sedikit, tentu tidak menjadi suatu masalah. Karena dalam sistem COD yang dilakukan oleh non marketplace seperti Ninja, POS, JNE ataupun JNT itu mempunyai klausel tertentu yang dalam COD itu dikenakan biaya penanganan, biaya COD dan biaya lain-lainnya, sehingga kadang-kadang harganya harus di-up oleh sellernya untuk menutup biaya tersebut, yang biaya tersebut tentunya dikenakan kepada diri Anda, pembeli tentunya ya, atau user daripada COD tersebut. Oke, yang ketiga adalah berjualan di medsos tapi mentransfer duluan. Nah, berjualan di Instagram, jualan di YouTube, jualan di fanpage, jualan di FB, ataupun medsos-medsos lain yang Anda harus membayar dulu harganya, misalnya menarik Anda, ataupun memang bisnisnya itu Anda membeli dengan kuantiti yang besar ya. Nah, dalam persoalan ini ya, saya akan kasih solusi ke teman-teman yang sering ditipu atau pernah ditipu ya, katanya itu yang pernah atau yang telah ditipu, yaitu baik yang dulu ataupun sekarang ya. Anda save nomor rekeningnya, dan nomor rekening itu bisa diblokir ya oleh oleh Keminfo ya, oleh bank, sehingga dana Anda tuh mungkin bisa aman untuk dikembalikan ya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang pernah ditipu dan ingin memblokir nomor rekeningnya dan mengembalikan uangnya itu, silakan ya. Apakah itu bisa dikembalikan atau tidak ya, itu saya belum melakukan proses itu. Tetapi untuk memblokir rekening itu atau mengamankan dana Anda, itu udah pasti ya. Kalau Anda melaporkan di cek rekening ini, dana rekening itu akan diblokir, yang tentunya si pemilik rekening itu tidak akan bisa mengambil. Bahkan dia bisa dijadikan melakukan suatu user baik ya, star baik ya dalam bahasa hukumnya itu, atau melakukan sebuah peristiwa pidana, yaitu sebuah tindakan pidana ya. Nah, saya akan masuk saja bahwa di sini ada yang namanya cek rekening ya. Cek rekening ini ya, ini sangat penting Anda punya ya, nomor cek rekening. Misalnya ya, ada sebuah rekening yang Anda transfer uangnya, dan Anda ingin memeriksa rekeningnya itu apakah pernah bermasalah atau tidak, ataukah Anda ingin melaporkan. Jadi ada dua unsur di sini ya. Yang pertama, apakah Anda ingin memeriksa rekening itu tersebut pernah bermasalah, atau yang kedua, melaporkan rekening tersebut ya. Nah, untuk diblokir. Oke. Tapi Anda juga sebagai pembeli juga jangan
jangan melakukan tindakan yang sembrono. Anda harus benar-benar, karena apabila Anda melaporkan, ya ternyata dugaan Anda itu adalah fitnah atau hoax, maka Anda akan dilaporkan sebagai undang-undang ITE yang merugikan orang, itu Anda hukuman 4 tahun. Ya, jadi saya ingatkan dalam proses start back atau sebuah peristiwa pidana, Anda harus berhati-hati karena delik-deliknya itu banyak yang akan menjerat kita apabila kita memang berniat untuk melakukan sebuah tindakan yang merugikan orang lain. Oke. Saya baikkan itu dulu dan kita akan masuk kepada rekening bagi korban-korban penipuan daripada rekening jual beli di rekening ya. Oke, sekarang kita masuk di cek rekening ya. Jadi saya bacakan ya, Anda ingin bertransaksi online, ingin mentransfer sejumlah uang ke rekening yang Anda baru kenal. Cek di sini. Anda ingin bertransaksi online, ingin mentransfer sejumlah rekening Anda yang baru Anda kenal. Coba cek di sini, pilih nama bank, masukkan nomor rekening, ya periksa nomor rekening untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pilihannya ada dua, yaitu jenis bank, yang kedua itu biasa ya, konvensional, yang kedua e-wallet ya. E-wallet ini semacam virtual account. Saya juga pernah dimainkan di waktu itu kan nggak salah di Bank Mandiri ya, e-wallet ini dipakai virtual account sebagai penipuan. Itu saya pernah mengalami sendiri. Dan di bank juga pernah juga ya. Tetapi semua itu nggak terjadi karena saya memahami pola komunikasi yang dibangun oleh tukang tipu. Nah, ini kalau misalnya di bank, misalnya saya contohkan sebuah rekening ya. Misalnya saya coba di Bank BCA, ini nomor rekeningnya ya. Ini sebagai contoh aja, rekening ini bermasalah atau tidak, atau rekening ini pernah bermasalah ya. Saya masukin ya, saya bukan robot, klik. Ya, dan kita cek di sini. Nah, ini ya. Jadi nomor rekening ini ya, pertama dilaporkan status verifikasi, nomor rekening ini belum pernah dilaporkan terkait tindak penipuan apapun. Nomor rekening yang belum dilaporkan tidak serta-merta mengindikasikan nomor rekening. Jadi ada suatu penegasan ya bahwa nomor rekening yang belum dilaporkan belum tentu juga aman dan terpercaya, bahwa masyarakat dihimbau selalu waspada dalam melakukan transaksi. Nah, nanti kita tinggal laporkan ya, tinggal laporkan rekeningnya. Laporkan gimana? Nah, ini ya, biodata terlapor, kronologis, upload bukti ya. Jadi di sini Anda harus isi, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini menyangkut peristiwa pidana. Jadi Anda jangan menyebarkan fitnah, jangan menyebarkan hoax, karena ini bisa berbalik kepada diri Anda. Oke, mudah-mudahan cara memblokir nomor rekening penipu itu digunakan secara arif dan dengan data-data yang valid dan kuat. Mudah-mudahan ini digunakan dengan seperlunya dan seadilnya dengan data yang kuat, sehingga kita semua terhindar dari suatu jeratan-jeratan hukum, baik itu seller maupun pembeli. Akhir kata, jangan lupa bersedekah ya apabila Anda mengambil manfaat dari video ini, karena pada saat ini menurut kalau nggak salah saya itu Ihsan Nursi itu, penduduk Indonesia yang miskin itu bisa mencapai 100 jutaan ke atas ya, 140-an ya. Dan orang susah karena pandemi ini memang makin banyak. Untuk itu kita harus lihat kiri kanan kita, membantu teman, saudara ya, ataupun siapa yang kita kenal kalau kita berlebih dalam rezeki atau kita niatkan itu sebagai nazar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.